Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa doa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita bermanfaat dan kita mendapatkan berkah. Amin. Sebelum belajar, ikuti petunjuk berikut ini ya. Pertama, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Lalu, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu jika ada materi yang kurang dipahami. Atau juga bisa menghubungi gurumu bila mengalami kesulitan saat memahami materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang Urang Kanekes di suku Baduy dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Seperti cerita berikut ini, judulnya Urang Kanekes di suku Baduy. Mari kita baca bersama ya anak-anak. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikartawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Di foto yang pertama, itu adalah orang Kanekes Luar atau Baduy Luar. Foto yang kedua adalah tempat tinggal mereka. Anak-anak, dari bacaan tadi, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya. Lalu, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks bacaan Urang Kanekes di suku Baduy. Anak-anak, dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki beberapa perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy Luar dan budaya suku Baduy Dalam. Masyarakat suku Baduy Luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa
dan bahkan sangat bergantung dengan alat-alat elektronik. Salah satunya yang paling penting yaitu lampu. Tahukah kalian, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan ini di rumahmu ya. Pertama, siapkan penggaris plastik, lalu potong kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris pada potongan kertas. Lalu apa yang terjadi? Catat hasil pengamatanmu ya. Yang kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu ya. Di sini ibu akan menunjukkan video pada kalian tentang praktikum yang akan kalian lakukan di rumah. Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Untuk mempelajarinya, kita perlu menyiapkan beberapa benda untuk percobaan, yaitu penggaris plastik dan juga kertas. Nah, di sini aku sudah menyiapkannya ya teman-teman. Pertama, kita potong-potong dulu kertasnya menjadi ukuran kecil-kecil. Pertama, kita dekatkan penggaris listrik pada potongan-potongan kertas ini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Sekarang kita coba gosok-gosokkan penggaris tadi ke rambut yang kering. Kamu bisa minta bantuan teman kamu ya. Pastikan rambut yang digosok dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah, sekarang kita dekatkan ke kertas yang tadi. Nah, lihat yang terjadi nih teman-teman. Potongan-potongan kertas ini tertarik dan menempel di penggaris plastik. Kalian tahu nggak ini kenapa? Simak penjelasan berikut ya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, dan akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris. Jika ada listrik statis, ada pula yang dinamakan listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, itu artinya terjadi aliran listrik. Begitu pula sebaliknya.
Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengerti kan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Di sini ada teks bacaan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Setelah kamu membaca teks listrik statis dan listrik dinamis, pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri ya. Dan carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Lalu, renungkan kembali apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa yang lain? Dan apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.